Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamzuma Agustina dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poin penting bab 6 tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Yang pertama ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia seperti suku, agama, ras, sosial, budaya, dan ekonomi menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Berikutnya ada aspek sosial. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, di kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta dengan keselarasan kehidupan yang sesuai. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang terakhir ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Yang kedua tentang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya NKRI. 2. Keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, dan agama, semangat Sumpah Pemuda yang merasuki jiwa rakyat Indonesia, dan memiliki tata krama. Yang ketiga ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa adalah proklamasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Jika 4 faktor tersebut tidak ada, kemungkinan besar persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan pernah tercapai dan akibatnya akan merusak keutuhan negara Indonesia. Yang dapat menghambat terjadinya persatuan dan kesatuan yaitu adanya berbagai keberagaman di masyarakat, seperti adanya perbedaan suku, etnis, agama, kepercayaan, adat istiadat, kebudayaan, dan berbagai perbedaan lainnya. Kondisi itulah yang membuat akan terhambatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir ada perilaku yang menunjukkan sikap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikut ini
Contoh berbagai perilaku atau sikap yang dapat menunjang terwujudnya keutuhan tersebut. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air dengan menjaga semua kekayaan alam yang terkandung padanya. 2. Menciptakan ketahanan nasional. 3. Menghormati setiap berbagai perbedaan yang ada di negara kita. Kesimpulan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar atau hoak yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Untuk itu, sesuai dengan poin ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia, kita, bangsa Indonesia harus bisa bertanggung jawab menjaga negara Indonesia dari orang-orang yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.